bisa untuk email, bisa pakai ya Instagram, pokoknya sosial media lah. Searching sih, sosmed gitu. YouTubean, buat game juga. Kalau di gadget tuh pasti lebih kayak email gini kan. Lebih yang ke sosial media yang memang aku perluin untuk komunikasi, untuk kerja, hal-hal yang kayak gitu sih. Ya chatting WA gitu, Facebook, itu aja udah. Yang paling penting buat komunikasi saya dengan keluarga. Oke, untuk apa sih? Apa untuk riset biasanya? Riset berita, riset pekerjaan. Biasanya saya kalau di gadget itu kalau misalnya nggak nyari berita terbaru, ya rata-rata sih yang berhubungan sama bidang pekerjaan saya sih. 2G, lanjutannya ke 3G, lebih hebat 3G. Dan sekarang kan lebih ke 4G. Kalau 4G biasanya itu teknologi yang ingin lebih disempurnakan sih biasanya. Jadi supaya jaringan kita bisa secara meluas dan bisa kita tangkap secara cepat. Ya mungkin lebih banyak aplikasinya. Jadi lebih bagus lah kalau ingin kita memakai 4G itu. Di samping lebih praktis juga banyak sekali konten-konten yang kita perlukan dari dalam 4G tersebut. Kalau secara teknis ya, Mas, saya sih nggak tahu. Tapi yang saya tahu adalah pastinya 2G, 3G, 4G itu makin besar angkanya itu pasti makin cepat. Harusnya. Hanya pernah dengar gitu ada, cuman perbedaan-perbedaannya yang kurang paham. Iya, asal pakai aja gitu. G merupakan singkatan dari generation. Jika dilihat berdasarkan kecepatan dan kemampuannya, pada tiap generasinya terus mengalami peningkatan. Bahkan 4G memiliki peningkatan kecepatan 10 kali lipat dibandingkan 3G. Singkatannya aja nggak tahu, apalagi gunanya. Grup band Korea ya. Biasanya kita sebutnya singkatannya buku tahunan siswa. Insa itu menara BTS. Ya, berarti BTS itu pasti berhubungan dengan jaringan komunikasi. Sinyal seringkali mengecil atau bahkan hilang saat kita berada di beberapa wilayah. Hal itu dikarenakan kurangnya jumlah BTS yang ada. BTS sendiri berfungsi memancarkan sinyal yang tersambung ke telepon seluler atau perangkat lainnya sebagai sarana komunikasi. Saya tahu pasti di setiap daerah beda. Iya, beda-beda. Ada yang bagus, terus ada yang jelek. Iya, tahu. Ada beberapa wilayah yang memang tidak terjangkau jaringan, mungkin di area pegunungan. Menurut saya mungkin koneksi ya, atau broadband, kapasitas broadband yang beda-beda kan di setiap negara. Itu pasti berkaitan dengan infrastruktur. Di setiap daerah kan, setiap daerah berbeda-beda. Pastinya sih saya nggak tahu ya. Yang saya pikirin adalah mungkin karena mungkin jauh dari pusat signalnya, atau enggak mungkin di daerah itu yang pakai internetnya banyak. Yang saya tahu sih rata-rata seperti itu, cuman saya nggak tahu detailnya seperti apa. Tergantung daerahnya, apakah infrastrukturnya udah siap atau belum. Kalau aku pikir ya, mungkin secara logika aku, mungkin karena memang sistemnya belum merata kali ya, jaringannya. Nah, ntar lu ya. Kalau nggak salah di daerah UIT. Sini kali ya? Natuna di mana ya? Waduh, di mana ya? Natuna. Natuna sini kali ya? Bukan? Pokoknya di sini deh. Iya. Kayaknya sih. Sulawesi, Kalimantan, bukan. Geografi saya ini. Bener nggak? Ya, betul Pak. Oke, yes. Waduh, salah banget gue. Apa di Kalimantan dia? Sini ya? Natuna adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Natuna merupakan kepulauan terdepan di utara yang berbatasan dengan Vietnam, Kamboja, Singapura, Malaysia, dan Laut Cina Selatan. Belum sih kayaknya. Kenapa tuh? Karena jangkauannya kan ke situ sulit gitu. Jadi mungkin buat pembangunan ini kan sulit dijangkau gitu. Jadi karena dia di pinggir gitu. Kayaknya sih enggak ya, Kak. Soalnya jauh banget. Tapi kalau di situ dipasang tiang pemancar mungkin bisa. Lambat kali, lebih lambat kali. Jangkauannya jauh kali. Laut, nyebrang lautan juga. Menurut saya enggak, karena itu salah satu pulau terluar di Indonesia.
Fiber optik pernah dengar ya? Fiber optik itu yang kabel di bawah tanah. Belum pernah kalau fiber. Mungkin kalau fiber yang buat bahan bangunan atau lainnya sering itu. Fiber optik kan koneksi jaringan ya, jaringan telekomunikasi, jaringan data. Kalau tidak salah di bawah laut dan juga di bawah, ya di membentang kan, maksudnya di bawah laut kan, benar nggak di bawah laut? Fiber optik atau serat optik merupakan kabel transmisi data yang memanfaatkan cahaya sebagai medium. Ukurannya sendiri sangat tipis, hampir seperti selai rambut manusia. Namun serat optik ini mengantarkan data sangat cepat, yakni mencapai 100 GB per detik. Sumpah ya. Sumpah palapa. Ya. Palaparing. Belum pernah sih. Belum pernah dengar kalau palaparing. Seingat saya itu satelit Palapa, ya kan? Tapi kalau Palaparing, kalau tidak salah itu membangun jaringan komunikasi sampai ke daerah terpencil. Proyek Palaparing merupakan salah satu upaya mewujudkan nawacita ketiga pemerintahan Jokowi JK dalam membangun Indonesia dari pinggiran. Proyek Palaparing ini merupakan infrastruktur jaringan tulang punggung serat optik nasional yang belum tersentuh karena dianggap tidak layak secara finansial. Pembangunan Palaparing bertujuan menyediakan jaringan telekomunikasi yang cepat, murah, dan merata bagi masyarakat. Pemerintah menargetkan pembangunan serat optik di 57 kabupaten atau kota, yang nantinya akan terintegrasi dengan jaringan serat optik yang telah dibangun operator telekomunikasi. Paket Palaparing Barat menjangkau Provinsi Riau, Kepulauan Riau, sampai dengan Natuna dan Kalimantan Barat, sebagai bagian interkoneksi jaringan yang telah dibangun dengan total panjang kabel serat optik sekitar 2.000 km. Sedangkan paket tengah menjangkau wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara, sampai dengan Kepulauan Sangihe dan Talaut, dengan total panjang serat kabel optik sekitar 2.700 km. Terakhir, paket timur menjangkau wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua hingga pedalaman Papua, dengan total panjang kabel serat optik sekitar 6.300 km. Palaparing ditargetkan sudah bisa dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia tahun 2019 nanti.